Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyimak berita petang bersama saya, Krisna Livia. Pemirsa, kita ketahui bahwasannya pemberitaan sejumlah media massa terkait tragedi Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu kemarin mendapat kritikan dari sejumlah penulis dan juga netizen. Ada yang menuduh berita yang ditulis oleh wartawan mulai dari judul hingga isi berita terkait kecelakaan pesawat tersebut merupakan berita yang tidak bermutu dan hanya mengejar clickbait semata. Bahkan wartawan juga dianggap tidak berempati saat menulis berita tersebut. Dan untuk mengetahui apa yang semestinya disajikan di media massa dan bagaimana semestinya wartawan ini menulis berita kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis senior yang juga merupakan akademisi dari kampus negeri di Bandung, Kang Abi Besma. Halo, selamat sore Kang Abi. Selamat sore Krisna. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Ya, Bang. Maaf, Kang Abi, kita ketahui bahwasanya kemarin sempat terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan tanggapan Kang Abi sendiri terkait bagaimana semestinya wartawan dalam menyajikan informasi berkenaan dengan jatuhnya Sriwijaya Air R182 ini bagaimana, Kang? Ya, ini saya sebenarnya prihatin ya dalam hal pemberitaan seperti ini, karena di sisi lain informasi itu sangat ditunggu oleh publik, karena ini adalah domain publik yang terkena kecelakaan publik, walaupun pesawat-pesawat private, tapi kan ini adalah transportasi publik seperti itu. Dan pada saat kita menantikan informasi yang layak untuk kita, untuk pemirsa dalam hal ini atau pembaca juga, tetapi di berbagai sisi muncul pelanggaran-pelanggaran etik, saya sebut pelanggaran-pelanggaran kode etik ya, dalam hal ini yang menyangkut soal pemberitaan. Dalam hal ini yang paling terlihat yang saya bisa ukur adalah bagaimana pemberitaan atau informasi ini tidak menggunakan perspektif korban. Sedangkan kita ketahui dengan kita menggunakan perspektif korban ini, maka empati itu dengan sendirinya akan keluar. Nah, pada saat kita menggunakan perspektif orang lain dan perspektif, apalagi perspektif penghukum ya kasarnya, atau netizen yang di luar sana yang tidak terkait dengan hati korbannya, maka kita akan melakukan sebuah hal yang bisa melukai hati ataupun bisa memperdalam duka bagi keluarga korban Sriwijaya Air. Nah, ini bukan satu dua yang saya lihat, ya, ada beberapa ini juga termasuk diantaranya menyebutkan istilah-istilah yang membuat gini. Cara mengukur berita kan gampang sebenarnya. Kalau misalnya kita dengar berita terus mata kita berkenyit gini ya, atau mikir gitu kan, ataupun tidak nyaman, itu berarti beritanya ada yang tidak pantas di situ. Oke, di sisi lain ada clickbait tadi. Krisna ngomong ada clickbait, ada mengejar rating atau share, ada mengejar namanya oplah kalau dicetak seperti itu. Tetapi seperti yang saya bilang bahwa zaman sudah berubah. Kita punya kode etik di televisi, punya P3SPS. Di situ diatur jelas bahwa pada saat kita memberitakan sebuah bencana, maka yang kita gunakan mau bencana maupun kriminalitas, yang kita gunakan adalah perspektif korban. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa besar luka yang bisa kita hasilkan pada orang-orang yang melihat berita kita atau membaca berita kita. Begitu, Krisna. Iya, baik Kang. Untuk peliputan sendiri apa saja sih yang diperbolehkan dan juga yang tidak diperbolehkan, apalagi berkenaan dengan kecelakaan seperti kemarin? Ya, dalam hal ini kita bicara soal kode etik jurnalistik. Ada 3 step di situ. Ada yang do, yang bisa dilakukan, ada yang don't, yang tidak bisa dilakukan, dan ada gray area atau garis abu-abu yang sebenarnya bisa diperdebatkan dan bisa memakai alibi ataupun alasan kenapa itu dinaikkan. Yang jelas kalau do ini kan, do dan don't ini jelas diatur oleh kode etik. Bagaimana kita tidak memunculkan istilahnya bagian-bagian yang dalam kategorinya menyeramkan atau tidak nyaman dilihat di layar, atau kita mengeksploitasi kesedihan. Mereka sudah sedih, ngapain kita eksploitasi lagi? Ini bukan sinetron, ini adalah sebuah news, ini sebuah pemberitaan. Kita harus peka untuk itu. Lalu di situ juga ada bagaimana kita mengeksploitasi berlebihan korban-korban ini. Itu jelas yang don't. Yang do adalah sesuai dengan kode etik. Di sini kan banyak sekali. Berita itu kan sebenarnya bisa dilihat 5W1H, itu paling simpel, itu paling sederhana. Tetapi 5W1H sendiri hanya sebuah aturan. Ada yang menyangkut rasa dalam sebuah produk jurnalisme atau jurnalistik. Nah, rasa ini sendiri harus benar-benar kita kontrol.
Tentunya kalau kita bicara soal rating, kita bicara soal share, kita bicara soal klik, kita bicara soal mesin, kita bicara soal sistem. Nah, jurnalisme harusnya tidak hanya bicara soal hal-hal yang berbau komodifikasi atau berbau material tadi. Kita bicara soal bagaimana berita yang kita hasilkan melukai perasaan atau tidak. Karena jurnalisme itu lahir dari rasa, bukan lahir dari rating, bukan lahir dari clickbait, bukan lahir dari oplah. Jurnalisme lahir dari rasa. Rasa itulah membuat istilahnya peran seorang jurnalis atau media ini tidak tergantikan oleh Facebook, oleh Instagram, oleh Twitter, seperti itu. Karena mereka mesin. Sedangkan kita punya kontrol ataupun punya self-control yang namanya manusia untuk mengukur do and don't atau abu-abu tadi. Ya. Seperti itu. Baik Kang, kita ketahui bahwasanya dan juga tidak bisa dipungkiri banyak media-media massa yang mengejar clickbait, mereka menyampingkan fakta-fakta yang aktual. Dan bagaimana tanggapan Kang Abi terkait hal tersebut? Ya, ini clickbait ini sendiri sebenarnya adalah yang saya sebut tadi, Krisna, adalah gray area. Kenapa? Ya kalau clickbaitnya itu memang untuk mengundang hal-hal yang bagus atau bermain di seni kata tanpa mengurangi esensi dan melukai perasaan tadi, masih bisa diperbolehkan. Tetapi yang ada beberapa yang harus kita tahu dan nggak akan saya sebut juga medianya di sini ataupun caranya seperti apa karena nggak etis juga buat saya, adalah hal-hal abu-abu yang lebih cenderung ke down tadi. Bagaimana kita mengeksploitasi kesedihan, bagaimana kita mengeksploitasi hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh P3SPS atau kode etik, bagaimana kita istilahnya menjadikan manusia itu sebagai objek. Nah itu, intinya mungkin tadi itu. Jadi bagaimana media ini seharusnya menjadikan manusia itu sebagai subjek, yaitu bagaimana kita menempatkan manusia di tempatnya sebagai manusia, bukan sebagai komoditas media. Pada saat kita menjatuhkan sebagai komoditas media, maka hilang yang namanya rasa tadi. Dan itu saya pikir yang membuat kritik-kritik ini datang, baik dari netizen, baik dari pengamat, baik dari publik, atau baik dari internal jurnalis sendiri, adalah rasa yang hilang tadi. Jadi ini kayak sinetron bahasanya, rasa yang hilang ya. Tapi itulah yang terjadi sebenarnya, bagaimana kalau misalnya produk-produk jurnalisme tidak lagi memakai rasa. Ya, lalu menurut Kak Abi sendiri bagaimana sih semestinya orang-orang redaksi ini dalam mengarahkan orang-orang yang bertugas di lapangan sendiri, Bang? Jadi kita punya trickle down effect dalam sebuah media itu ada istilahnya teori trickle down effect. Jadi di mana seorang pemimpin redaksi atau penguasa di newsroom itu sendiri harus bisa mengambil kendali apa yang akan dihasilkan atau output dalam newsroom itu. Kita bicara soal newsroom ya, kita bicara soal media konvensional, kita belum bicara soal media digital. Nah, pada saat media konvensional ini harusnya jauh lebih mudah, yaitu ada peran pemret di sana atau peran redaktur minimal yang membuat rem atau membuat do and don't tadi jelas bagi teman-teman yang ada di lapangan. Itu kalau konteksnya adalah taping atau direkam sebelumnya. Tapi kan kita juga bicara sekarang bagaimana media-media sekarang berlomba-lomba menjadi yang tercepat atau bahkan berlomba-lomba untuk live atau siaran langsung. Maka kita bicara kontrol itu lagi bukan ada di pemimpin redaksi atau redaktur. Kontrolnya ada di teman-teman kita yang di lapangan tadi. Nah, kontrol ini sendiri ada baiknya disamakan. Jadi ini pengalaman saya pribadi nih. Kalau misalnya ada situasi seperti itu, maka saya akan bilang hati-hati, maaf saya terbuka aja. Hati-hati dengan jenazah, karena kamu live. Kita nggak tahu kapan jenazah ini akan terlihat di layar kita. Saya berserah diri pada kamu, kameramen saya di lapangan. Saya berserah diri pada kamu. Kamu yang kontrol. Maka begitu kita berikan seperti itu, mereka akan ada tanggung jawab lebih bahwa mereka mengantisipasi gambar apa yang akan hadir di tayangan langsung tadi. Tapi memang siaran langsung itu suka tidak suka ada celah untuk kebobolan ya bahasanya. Selalu ada celah untuk kebobolan. Tapi minimal dengan kita menyamakan visi tadi, itu bisa kita minimalisir. Atau bahkan tidak ada sama sekali. Karena yang namanya dunia komunikasi itu irreversible kan. Alias tidak bisa ditarik kembali. Begitu tayangan itu muncul di layar, atau tayangan itu ditulis oleh kita, atau tayangan itu tercetak di harian, maka publik akan langsung atau melihat dan tidak bisa ditarik kembali. Tidak bisa kita bilang, maaf tadi gambarnya kebobolan, nggak bisa. Yang adalah minta maaf dan kita salah. Ataupun media itu salah. Jadi dalam hal ini juga media harus di sisi lain harus memberikan yang tercepat, yang terakurat, yang punya visi dan bisa memberikan informasi yang baik bagi publik. Tetapi di sisi lain juga memang kita punya kendala, terutama tadi ya kalau siaran langsung karena urusan yang cepat. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Itulah tantangannya. Itulah art of journalism, alias seni dari jurnalistik itu sendiri.
kan beda ya. Kalau misalnya kita jadi jurnalis, tentu kita harus tahu rambu-rambunya. Nah, itu kan berbeda dengan netizen yang kadang-kadang tidak ada rambu kode etik ya. Istilahnya saya belum mendengar namanya kode etik netizen karena tidak mungkin, karena terlalu heterogen. Sedangkan kalau jurnalis yang notabene adalah homogen, tentu lebih mudah untuk mengaturnya sebagai profesi dalam arti punya kode etik. Oke, baik Kang Abi, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau kita sebagai masyarakat sendiri, bagaimana cara membedakan berita-berita yang benar-benar aktual dan mana berita-berita yang memang hanya mengejar clickbait saja? Kalau saya mengukurnya yang paling mudah itu adalah emosi. Jadi semakin kita emosi, semakin sebenarnya kita harusnya mengontrol diri kita sendiri sebagai. Jadi gini, dalam sebuah proses komunikasi, kita tidak bisa menyalahkan penerima pesannya saja. Kita tidak bisa menyalahkan pengirim pesannya, dan kita juga tidak bisa menyalahkan penerima pesannya. Dalam hal ini, itulah sisi ataupun sisi clickbait itu bermain, yaitu pada saat si pemberi pesan memainkan perasaan, sedangkan penerima pesan terkena perasaan itu sendiri. Nah, jadi saya bilang ini agak teoritis ya sebenarnya, tetapi pada saat fungsi jurnalisme itu untuk mengocok-ngocok perasaan orang, maka itu sebenarnya riskan sekali untuk salah ataupun riskan sekali untuk menyalahi kode etik. Jadi sampai tahap kognisi dan afeksi saja, yaitu tahap pengetahuan dan tahap ketertarikan. Kalau kita masuk ke tahap bioviral atau tahap mengajak orang, itu kita masuknya sebenarnya jurnalisme propaganda, dan itu riskan sekali di situ. Bagaimana kita riskan terjebak dalam adanya tadi clickbait yang cenderung negatif dan cenderung membuat orang lain tidak nyaman dengan informasi ataupun berita yang disampaikan oleh media itu sendiri. Oke, baik Kang Abi, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih, sama-sama Krisna. Ya, terima kasih Kang Abi.